Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Budi Santoso. Saya peserta Latsar CPNS golongan 2 gelombang 3. Untuk kali ini saya akan membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Untuk yang pertama, kita mulai dari manajemen ASN. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai-nilai dasar, etika profesi, bebas dari inversi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diberi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai ASN dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dan ditetapkan oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan PPK adalah pegawai ASN yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintahan. Kemudian kedudukan ASN. Dalam kedudukan ASN dibagi menjadi tiga. Yang pertama, kedudukan ASN berada di pusat. Yang kedua, kedudukan ASN berada di daerah. Yang ketiga, kedudukan ASN berada di luar negeri. Peran pegawai ASN. ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, pengawas, penyelenggara tugas umum pemerintah, dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, yang bebas dari influensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Di samping itu, ASN juga memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Adapun tugas-tugas pegawai ASN. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN, pegawai PNS dan PPK memiliki hak dan kewajiban. PNS berhak memperoleh gaji tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi, kemudian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Sedangkan PJKK memperoleh hak dan perlindungan. Yang pertama, gaji tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Materi selanjutnya yaitu konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Selanjutnya, mekanisme pengelolaan ASN. Manajemen ASN sendiri merupakan kebijakan dan praktek dalam pengelolaan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pembangunan, penilaian, dan penghargaan. Materi selanjutnya yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat maupun daerah dalam bentuk barang maupun jasa guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam pelayanan publik. Yang pertama, partisipatif, transparan, responsif, kemudian tidak diskriminatif, mudah dan murah,
efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Adapun prinsip-prinsip pelayanan prima, yang pertama ada responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, yang kedua membangun visi dan misi pelayanan, yang ketiga menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan, yang keempat pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, kemudian yang terakhir memberikan apresiasi kepada pegawai. Kemudian praktik etiket pelayanan publik. Etiket sendiri merupakan suatu sikap sopan santun yang mengatur antara hubungan antar kelompok manusia yang beradab. Dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa etiket yang harus dilakukan oleh ASN. Yang pertama adalah politeness, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Kemudian yang kedua ada respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar. Kemudian yang ketiga ada attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Kemudian yang keempat ada kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima ada tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Kemudian yang keenam ada informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain. Kemudian yang ketujuh ada self control, yaitu sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Untuk materi selanjutnya adalah Wall of Government atau yang biasa disingkat WOG. WOG sendiri merupakan pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama, atau biasa dikenal sebagai kolaborasi maupun kerjasama antar instansi dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pelayanan. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik dapat didekatkan oleh pendekatan WOG berupa 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Kemudian yang kedua ada pelayanan jasa, yang ketiga ada pelayanan barang, kemudian yang terakhir ada pelayanan regulatif. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan. Yang pertama, pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemudian yang kedua ada pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, pola pelayanan satu pintu, merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari unit kerja pemerintah yang bersangkutan. Kemudian yang keempat pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir adalah pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi dalam pemberian layanan yang bersifat elektronik. Dalam pendekatan WOG terdapat beberapa syarat agar pendekatan dapat diterapkan. Syarat yang pertama adalah budaya dan filosofi. Kemudian yang kedua adalah cara kerja yang baru. Yang ketiga adalah akuntabilitas dan insentif. Kemudian yang terakhir adalah cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.